Juga simetri. Oh iya, sebelum saya mulai ini, itu mengenai kuesioner saya belum baca dan saya nggak saya kira kita kalau di S2 ini kan apalagi mahasiswa saya nggak banyak ya. Anda punya request atau apa? Halo? Siapa yang ngisi kuesioner? Banyak ngisi nggak? Halo? Belum ya? Ya terserah Anda mau ngisi atau enggak, saya nggak terlalu ini ya. Ada punya yang sudah ngisi, ada request atau apa mengenai kuliah ini? Halo? Nggak ada? Hah? Apa itu? Mm. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh. Kalau dengan saya menggunakan tangan, jadi kadang-kadang seperti papan tulis saja masih saya pikir, ya. Seperti itu, pakai warna. Oke, terus ada lagi yang lain? Ya, terima kasih ya. Ada yang lain? Nah, kalau mengenai ujian, saya selalu pakai UTS dan UTS dan UAS, dua itu aja, ya. Sejak zaman dulu S1 juga begitu aja. Kenapa? Saya nggak ada reevaluasi segala macam itu. Kenapa? Kalau Anda mau lulus, lulus aja. Kalau enggak, ya udah main-main aja, silakan. Ya kan? Jadi saya memadukan antara kedewasaan dan kedisiplinan. Dewasa itu artinya bebas maunya sendiri, disiplin, disiplin kuliah ini. Antara itu kita gabung, ya. Sehingga kebebasan itu menjadi tanda petik kebebasan arah kepada suatu keteraturan, ya. Keteraturan apa? Orang menuju keteraturan itu bebas dulu kan? Bebas tapi berarah, berarah, berarah. Nah, mengarahkan apa? Disiplin. Mengarahkan itu. Ya, seperti elektron dari magnet B, kalau dia lepas saja, maka semua arah simetri. Artinya simetri bola kan, semua arah kan. Tapi kalau saya arahkan ke sumbu Z, maka dia yang simetri yang lain tidak simetri lagi, arahnya sumbu Z. Nah, sumbu Z-nya itu arahnya itu disiplin. Ya, kenapa disiplin? Harus disiplin kita kuliah. Kalau dalam hidup nggak ada disiplin, payah kita. Jadi kedewasaannya kita arahkan ke positif ya. Jangan kata orang kita harus bebas nih, nggak bisa bebas sembarangan. Yang nggak bisa siapapun, termasuk saya sendiri pun. Ya, yang sekendak maunya itu pasti Tuhan itu, ya kan? Maunya Tuhan yang kita nggak paham pun nggak ada peduli, ya. Tapi tujuan Tuhan itu baik untuk kebaikan kita semua, karena dia pengasih penyayang kan, pasti baik, ya kan? Kalau manusia ya bisa ada baik, ada enggaknya, ya kan? Dulu di Rusia itu waktu zaman komunis dulu, ya kan? Mereka ada studi itu diarahkan, tapi tentunya studinya diarahkan oleh pemimpinnya komunis, di mana orang ras Rusia atau ras itu Arya itu unggul dibandingkan ras yang lain. Mana ada unggul? Nggak ada kan, semuanya sama kan, kecuali lingkungannya bentuknya skala besar, ya kan? Kok masih lahir awal-awalnya sama semua, ya kan? Skala besar beda lagi. Ada yang kurang gizi lah, ada yang lingkungannya perang semua, ada yang lingkungannya bagus, ya kan? Beda-beda, ya. Ada lingkungan kacau balau misalnya, gitu ya. Nah, ini selanjutnya mengenai simetri, ya. Jadi simetri ini sudah kita jelaskan di mekanika kuantum. Simetrinya mulai dari apa? Sifat norm tidak berubah akibat transformasi uniter, ya. Itu sebenarnya norm. Norm itu ada state bracket itu, ya. Norm itu ya. Bracket itu dia tidak berubah transformasi uniter. Kalau berubah, kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Namanya tidak invarian dong. Sistemnya udah berubah lagi kan. Jadi kalau gitu simetri itu muncul apa? Jadi tidak berubah satu perubahan transformasi, ya. Kalau perubahannya lebih bagus gimana, Pak? Nah, itu manusia itu, ya. Manusiawi. Manusia seperti itu, perubahannya mestinya lebih bagus. Ternyata ada perubahan nggak bagus gimana? Ya manusia itu aja ada yang keserakah atau ada yang macam-macam itu, ya. Kayak perubahan itu harus lebih baik. Itu disebut manusia yang baik, ya. Berubah harus berubah manusia, ya.
Jadi sedangkan di sistem kuantum hukum alam itu dia berubah, ya, dia nggak bisa apapun, intervensi dia nggak kecil. Contohnya apa bulan mengitari bumi, begitu aja terus. Ya. Kalau manusia mungkin nggak mau makhluk manusia disebut kamu ngelilingi lapangan 11 kali terus saja. Atau semalam mau nggak, pasti protes dia. Pasti malam-malam dia tidur, dia nggak ngelilingi kan, berubah. Karena nggak mau, dia punya kemauan. Ya. Nah ini kita belajar hukum alam. Jadi ada yang simetri, ya tidak berubah. Walaupun ada juga yang berubah, karena itulah hakikatnya ya. Jadi dari simetri tersebut kita lihat operator tensor secara umum yang mempunyai sifat spherical seperti itu, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kalau dia masuk operator tensor sembarangan tadi yang spherical itu, dia masuk ke sistem kita atau mentransformasikan sistem kita tahu kita bisa mengontrol atau melihat hasil-hasilnya seperti apa, ya. Yang kita sudah lihat dalam teorema Wigner-Eckhart, ya. Ini untuk yang vektor AQ1 itu vektor Q ini tentu 1, 0, min 1, ya. Tapi tensor secara umum juga punya kita, ya. Mana tadi? Tensor secara umum mungkin sebelum ini ya. Ini tensor secara umum, ya. Jadi T rangka Q itu adalah dari minus K sampai plus K. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya seperti spherical tensor, spherical reducible tensor, ya kan? Kalau misalnya secara umum rangka udah nggak ada komponen-komponennya, terserah, ya kan? Tapi ini ada komponennya, yaitu 2K plus 1 buah, ya. Kalau dia kerjakan dalam ini state yang spherical symmetric J dan M itu, maka kita punya ada dua bagian. Bagian kinematiknya, kinematik itu yang tidak berubah, konstan, itu adalah Krebs-Gordon dikali dengan bagian yang reduced matrix element. Hanya bergantung rangka saja dan J. J-nya kita tentukan awalnya tentunya. Rangka saja, jadi nggak ada yang lain. Q dan M itu itu bebas, itu sudah diambil oleh peranannya oleh Segi koefisien, ya. Sehingga dari sini kita dapat kaidah seleksi. Walaupun kita tidak ngitung eksplisit maksudnya analitik maksudnya dengan integral segala macam, ya. Karena yang dijepit itu kan mesti integral kan. Ya, kita tahu kan gimana nilai ekspektasi. Ya. Maka kita tahu dari sini kaidah seleksi kalau dia interaksi dengan operator T tadi, interaksi dengan sistem kita yang punya spherical symmetric, maksudnya kuantum tadi, kita tahu bentuk kaidah seleksinya seperti apa. Contohnya kalau foton atau misalnya operator misalnya moment quadruple, itu adalah tensor rang 2, kita interaksikan atau menumbuk atau kita tembakkan scattering ke dalam sistem kuantum atau atom apalah spherical symmetric. Maka kita tahu transisi sudah diganggu atau setelah diganggu itu ke energi state yang mana, kita tahu transisinya kemana saja. Kalau dia main quadruple, dia rang 2, maka delta M-nya transisinya sama dengan 2. Ya. Jadi bisa 2, bisa 1, 0, min 1, min 2. Ya itu saya kira itu sudah kemajuan bagus sekali. Karena kita tidak melihat dalamnya kan. Kita bisa memprediksi, bukan menebak, yang memprediksi ya. Prediksi itu ada rasionalnya. Kok menebak itu nggak ada, itu feeling aja, ya. Bisa benar bisa salah. Prediksi juga sama, tapi prediksi lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kaidah seleksi seperti itu. Nanti kita bisa pakai, ya. Kemudian ini kaidah seleksinya, ya. Kalau gangguan skalar seperti itu, delta M-nya 0, jadi nggak ada transisi. Kalau gangguannya skalar, kalau gangguannya vektor seperti itu, maka kaidah seleksinya Anda lihat seperti itu, ya. Matrix elemen Wigner-Eckhart-nya kita bisa hitung. Kemudian dari sini kita juga menentukan faktor Lande. Faktor Lande itu untuk spin, ya. Spin. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, kita ambil spin orbit coupling yang lalu ya waktu di fisika kuantum, ya. Jadi ada L plus 2S, ya. Mestinya kan L tambah S saja kan. Tapi kenapa ada faktor 2? 2 itu adalah faktor Lande, ya. Kita bisa cari untuk spin setengah, ya. Spin setengah Landenya.
Ya, kita bisa cari seperti ini. Ya, kita dapatkan faktor landenya ini. Mana tadi? Belum ya, teruskan lagi ya. Terus, saya kira saya sudah turunkan ini faktor landenya. Ya, jadi faktor lande itu adalah kita dapatkan dari bukan Z, dari H, ya HZ. Ya, jadi GJ itu faktor landenya. Ya, jadi adalah J tentunya L plus S. Ya, kalau untuk L0 untuk spin setengah misalnya, L-nya 0 kan kita ambilkan, maka kita masukkan faktor landenya 2 seperti elektron tadi. Ya, jadi dari sifat simetri kita bisa hitung faktor lande. Jadi faktor lande muncul di mana? Sifat simetri dari interaksi antara uh, momentum sudut dengan spin ya. Misalnya G2 setengah tadi 1 2, misalnya G-nya L plus setengah atau minus setengah. L-nya bisa 1 2 3 berapapun. L itu kita ambil 0 1 2 3 yang apa yang bagian ini ya. 0 1 2 3 itu misalnya. Maka faktor landenya seperti ini, 1 plus minus 1 beri 2 L plus 1. Nah, sebelumnya kita hanya melihat faktor lande kalau di fisika kuantum yang elektron aja kita ambil 2 kan. Kita nggak tahu di mana dapatnya. Eksperimennya memang seperti itu, tapi tidak tepat 2 ya, 1,999 seperti itu ya. Tapi mendekati 2 atau 2, lebih gitu ya. Tapi kita bisa hitung sekarang untuk faktor lande yang spin yang yang punya momentum sudut spin yang umum saja. Misalnya faktor lande untuk partikel spin 3/2 kita dapatkan 1/3 atau 4/3 ya. Jadi kita bisa menghitung faktor lande secara umum dari sifat simetri itu. Itu bagus mengherankan kita ya, bagusnya ya. Nah, berikutnya kita lihat branching ratio dari probabilitas transisi energi order 1 misalnya ya. Ini seperti saya katakan tadi, kita bisa prediksi dari Wigner-Eckart teorem tadi ya. Misalnya kita punya probabilitas transisi dari operator rangka komponen Q untuk state JM ya. Jadi probabilitas transisinya Anda lihat di situ kuadrat kan. Kita bisa hitung bisa maksudnya. Gunakan Wigner-Eckart sama dengan bagian segi koefisiennya kemudian dikali dengan bagian reduced matrix element. Harus kita integralkan ya. Tapi dengan gunakan sifat simetri kita bisa memperkirakan transisi yang mana yang lebih dominan, mana yang tidak. Ya, gunakan teorem Wigner-Eckart tentunya dengan operator yang secara umum multiple operator lah. Maksudnya yang rangnya K atau nggak perlu 1 atau 0, tapi bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kita ambil gangguan dipol sebagai contoh ya. Jadi gangguan dipol tentunya rangnya 1, K-nya 1, J aksen sama dengan J ya. Ini kita tentukan awal ya, rangnya 1 tentunya ya. Maka koefisiensi G-nya kan Anda lihat, Anda masih ingat ya, teorema Wigner-Eckart 1Q, 1M, 1M aksen ya. Jadi Q-nya berubah dari 0, 1, min 1, 0 dan 1 ya, M aksennya juga sama ya. Jadi dia tidak sama dengan 0. Ini dari segi koefisien lihat tabel aja ya. Tabel ini tabel sebelah yang kuning ini. Jadi kalau koefisien G seperti itu Anda lihat ya. Ada akar setengah, akar min setengah dan berikutnya ya. Yang 0 tentunya M min 1, M aksennya 1 itu kan. Atau M-nya 1, M aksennya 1 itu 0 ya. Tapi yang lainnya tidak 0 ya. Nah, Anda lihat di situ, jadi itu tidak 0 jika M aksen sama dengan Q plus M, ya, atau M aksen minus M sama dengan, atau delta M Q sama dengan Q, itu 0 plus minus 1. Kita sudah lihat kan tadi teorema Wigner-Eckart tentang yang tidak 0 ya, gak ada seleksi ya, masih ingat tadi ya, 0 tentunya yang lainnya. Ya, ini kita ingat ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya untuk keadaan seleksi dari keadaan seperti ini. Ya, M dari 1 0 min 1 ke M aksen 1 0 min 1. Yang mana saja transisinya dan berapa besarnya, ataupun kita bisa bandingkan rasio ya. Branching ratio kita sebut antara M dan M aksen. Nah, lihat kita hitung aja ya. Kita gunakan teorema Wigner-Eckart ini ya. Maka untuk 1 0 T 1 rang 1 ya. Jadi yang Q di bawah itu indeks bawah, yang 1 itu tetap ya. Yang berubah itu adalah seperti saya katakan tadi ini ya. Itu adalah Q dan M.
yaitu min 1 plus min 1, 0, dan plus 1. Jadi berubah terus, ada berapa biji, Anda lihat. 1, 0, T1, 1, 1, min 1, maka, dan memiliki kadar seleksi ya. Kalau yang tidak memiliki kadar seleksi seperti ini, dia otomatis 0. Ya, kita ambil aja. Ya, delta M-nya seperti ini. Ya, jadi itu M aksen minus M harus sama dengan Q. Ya, jadi kita bisa ambil misalnya M aksen minus M bisa saja misalnya M aksen 0, M-nya 0. Atau M aksennya 1, M-nya 1. Bisa kan? 0 itu kan. Atau M aksennya 1, M-nya 0. Maka 1. Ada kan? Jadi kita lihat seperti itu ya. Jadi kita lihat nih 1, 0, 1, 1, 1, 1 min 1 ya. Maka Anda lihat di sini M. Jadi M-nya berapa? M-nya ini 0 dan min 1 M aksennya. Jadi kalau gitu dikurang 1 kan? Ada itu enggak 0. Ya, maka kita lihat di sini kait koefisien G-nya 1, 1, 1, min 1, 1, 0. Dari sini ya bisa. Jadi Anda gunakan notasi pada Wigner-Eckardt theorem. Kemudian dikali radius metrik elemennya. Ingat radius metrik elemen itu hanya bantung J dengan K, ya, tidak dengan M dan Q. Itu bisa dihitung, bisa, tapi dengan integral analitik banyak gitu ya. T1 aja kita nggak tahu eksplisitnya apa. Jadi ini asal kita tahu rang dari gangguannya aja kita bisa hitung, nggak perlu tahu eksplisit bentuknya. Kalau kita mau integralkan harus tahu eksplisit bentuknya, ya, kita integralkan. Jadi kalau di sini kita nggak bisa integralkan, kita biarkan aja. Jadi 1, T, 1, dan 1. Dan bagusnya, karena tidak bergantung M dan M aksen dan Q, jadi kita tuliskan untuk J, aksen, dan rangnya saja. Ya. Kemudian berikutnya, yang mungkin 1 min 1, T 0, M-nya sekarang 0 ya. Dari 1, 0. Ya. Kemudian Anda dapatkan seperti ini. Nah, dapat minus akar 2, akar setengah itu, seper 2 ya. Itu dari mana? Itu dari koefisien G tabelnya. Ya. Dan berikutnya seperti ini. Jadi ada berapa elemen matrik? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 7. 7 buah yang tidak 0 ya. Paham ya ini ya? Ya. Paham nggak? Oke. Sebagai contoh misalnya Anda ambil misalnya yang sebelah kanan yang paling atas. 1 min 1, T min 1, 1, 1, 0. Itu dari mana? Tentunya Q-nya adalah 1, M-nya min 1. Ya. Itu tentunya dapat dari Q min 1 kan? Ya, min 1, maka M aksennya harus 0. Ya kan? Harus 0. Ya, jadi dapatnya 1 min 1, T1 min 1, min 1 itu adalah komponen 1, 0. Nah, sekarang Anda susun Sigi koefisien dengan notasi yang dari teorema Wigner-Eckardt seperti ini. Dan yang Sigi koefisien Anda lihat tabel lagi akar sepertiga. Dan 1 T11 itu radius metrik. Kita nggak bisa integralkan, lepaskan saja. Nah, yang paling bagus Anda lihat dari semua dari 7 komponen term ini, itu semuanya bergantung ada 1 T1 1 ya kan, radius metrik elemen. Nah, nanti Anda bisa lihat. Jadi kita bisa bandingkan. Ya kan? Karena yang radius metrik elemennya kan bisa coret kan perbandingan kan sebagai perbandingannya. Ya kan? Nah, sebagai ini untuk gangguan dipol ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Coba Anda lihat. Yang M dan absennya seperti itu, maka ada yang 2 buah itu dari mana? Dari min 1 ke 0 dan min 1 ke 1, min 1. Jadi min 1, delta M-nya min 1, ya kan? Min 1, kemudian 0. Ya, AB. 2 buah. Lebih dibandingkan yang 0 ke 1, 0 min 1. Itu ada 3 buah CDE itu. Dan berikut juga dari 1 ke 1, 0. Kenapa Kak yang 1 bisa ke min 1? Nggak bisa, nanti jadi 2 kan, ya kan? Itu Anda masukkan juga di koefisien G-nya pasti 0. Ya. Jadi perbandingannya kalau A itu 2A kuadrat, karena 2 buah transisinya, dibandingkan dengan yang 3 buah yang tengah itu. Dan berikutnya. Itu perbandingannya tentu dengan 1 yang radius metrik elemen tadi. Ya, karena semua mengandung radius metrik elemen kan. Nah, itu namanya branching ratio. Tentunya secara kuantitatif yang CDE itu lebih besar atau cahayanya lebih terang. Ya kan? Kalau lambdanya mungkin lambdanya berbeda. Itu dihitung dari mana?
Jadi apa namanya yang saya menghitung Zeeman effect, masih ingat nggak? Ya Zeeman effect aja ya, tanpa ada yang lain gitu. Mudah kan hitung ini kan ya. Jadi contohnya A kuadrat itu kontribusinya atau probabilitasnya dibandingkan C kuadrat itu kali 3/2. Ya. Jadi A kuadrat, probabilitas A kuadrat dibandingkan dengan C kuadrat 3/2. Kalau A kuadrat dengan B kuadrat 1, jadi sama kuat. Ya. Dan seterusnya. Ini namanya branching ratio. Paham? Paham nggak? Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Berarti meskipun apa delta M-nya ini kan antara A sama C itu kan sama ya Pak. Hmm. Itu belum tentu branching ratio-nya sama begitu ya Pak. Iya, betul. Karena branching ratio beda. A dengan C itu, A itu misalnya probabilitasnya 2 kali dia. C itu 3 kali. Jadi artinya C-nya lebih apa? Lebih banyak ya. Ya kan? Itu Iya. maksudnya. Jadi dalam hal ini kita bisa prediksi menulis simetri saja ya, nggak ngitung, tidak perlu menghitung atau tidak sampai tidak sampai menghitung radius metrik elemennya kita bisa prediksikan. Dan ini banyak dipakai. Contohnya seperti ini ya. Kan kaon itu kan contoh atau muon lah. Ada muon bermuatan dan tidak bermuatan kan, netral kan. Nah, kalau interaksi dengan partikel lain, muon netral dengan bermuatan ini akan berbeda. Nah, berapa perbedaannya? Kita sebut branching ratio namanya. Jadi kita nggak perlu menghitung. Jadi kita tahu dalam satu family, oh nih kaon ini sebenarnya satu family dengan kaon yang 0 tadi. Ya, kaon plus minus 1 atau muon plus ya. Itu apa namanya? Memudahkan orang untuk menghitung atau memprediksi family dari muon. Ya. Karena bedanya cuma dalam apa bilangan misalnya kalau muon bilangan apa kuantum apa, ya. Itu saja cuma. Ya kan? Lebih mudah. Nggak perlu ngitung semuanya. Jadi kita oh ini satu family. Nah, berkembang lebih jauh family ini ya, seperti kaon netral dengan kaon apa nol dengan kaon 1 misalnya. Ya atau ini kan. Nah, dia satu family. Selain branching ratio dari dekat-dekat, kita tahu family dari mana. Mestinya di situ ada entanglement. Ya, entanglement antara kawan tadi. Artinya kalau kawan yang 0 dengan kawan yang satu lagi dibawa jauh aja, itu spinnya masih entanglement misalnya. Kalau ini berubah, yang ini sana pasti berubah juga. Ya, mungkin nggak jauh-jauh amat lah. Misalnya kalau orde kawan atau partikel, misalnya orde Fermi ya, 10 pangkat minus 15 meter, ya kan? Kalau Anda bawa 1 meter aja pun dipisahkan, itu sudah jauh sekali bagi mereka kan. Jadi berapa itu? 110 pangkat 15 kali kan pisahnya. 15 meter. Itu kalau cahaya, kecepatan cahaya untuk mengantisipasi perubahan interaksi tersebut, kalau dirubah itu berapa? Cahaya 3 ke 10 pangkat 8 kilometer per detik. Ya, 10 pangkat 5 kalau kilometer ya, per detik. Dan jaraknya 10 kita punya jarak 10 pangkat 15 meter misalnya. Ya kan? Atau 1 meter kan, 1 meter dengan 10 pangkat 9 kan 10 pangkat 15 kali kan? Itu mestinya kalau cahaya berapa detik tuh. Tapi kita bisa ngelihat kalau ini yang berubah kawan yang satu berubah cepat tanpa perlu waktu. Jadi masih entanglement dia. Masih satu family, satu keluarga. Ya. Itu dicoba orang. Ya. Dicoba maksud saya ada eksperimennya dan orang coba entanglement itu terjadi atau enggak dalam level itu. Ya kan? Ini level atom aja ya. Terjadi ternyata. Ya, persentasenya ada. Ya. Udah di CERN di mana-mana tuh di DESI. DESI itu apa? Denmark ya. Itu mereka bisa semua untuk apa? Melihat itu. Jadi menarik sekali perkembangan fisika partikel atau kuantum ini ya dalam era-era abad milenial yang baru, abad 21 ini ya. Nah, kalau Anda tanya apa gunanya Pak untuk itu? Oh, banyak sekali. Guna entanglement itu banyak sekali itu. Coba aja. Anda bisa kirim kalau gitu melalui teleportasi apa namanya information, intensitasnya tinggi. Ya, dan tanpa menggunakan saluran ini kabel ataupun satelit. Ya kan? Hebat kan? Ya. Tapi maksudnya penemuan manusia itu dibandingkan relatif sebagai manusia hebat. Tapi kita harus tahu bahwa itu bukan buatan manusia itu. Kita cuma tahu aja. Cuma apa? Jadi tidak ada
penciptaan, misalnya wah Newton menciptakan ilmu, nggak ada, itu salah pernyataannya. Newton menemukan, ya. Karena kenyataannya bukan Newton kan menciptakan, bikin itu bukan Newton kan. Newton atau Einstein menemukan keteraturan seperti ini, menemukan. Makanya Newton atau Einstein, Newton yang mengatakan bahwa kita ilmuwan seperti di pantai ketemu kerang yang bagus, kita kerang. Jadi menemukan, sudah ada di kerang, ya kan? Jadi ilmu itu sudah ada dalam semesta ini. Jadi bukan banyak discover, ya, bukan create, ya. Itu yang paling penting harus kita sadar itu, ya. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya. Silakan. Seingat saya kalau dulu tuh belajar kaidah seleksi itu ada seleksi selain delta M itu ada delta L juga ya Pak. Kalau delta L itu dapatnya dari mana? Apakah L-nya itu harus sama saja delta L? Tapi di sini delta L kita ambil 0 kan? Dengan delta L kita ambil 0 kan? Karena L-nya sama kan? Atau J ya di sini ya. 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 Kita ambil delta L-nya 0 karena L aksen sama. Ya, atau J aksen sama. Ya. Jadi pada L yang sama, J yang sama. Kalau tidak sama, maka itu kemungkinan lebih banyak lagi. Ya. Kemungkinan itu, dan itu biasanya kecil sekali itu transisinya. Ya. Biasanya kita ambil L-nya sama, jadi delta L-nya 0. Nah, yang berubah itu K-nya. K itu apa? Komponennya. Maka disebut spherical tensor. Dan itu L-nya sama. Seperti kita mengambil melihat, sudah saya berikan ya, mengenai representasi dari operator rotasi kan. Untuk J-nya 0 ada, J-nya setengah ada. Tapi J-nya itu tentukan awal dulu. Kalau misalnya J-nya bebas, Pak, maka matriknya juga representasi juga nggak bisa ditentukan secara tepat, secara eksak misalnya. Ya, nggak bisa. Paham ya? Jadi yang jalan, yang bergerak atau yang berubah itu M aksen, M dan Q di situ. J aksen, K dan J tertentu. Karena itu yang kita ambil gitu, ya. Kita ambil awal. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Halo? Ada lagi? Halo? Ada lagi? Ya, dari saya cukup, Pak. Ya, kita ganti topik baru ya. Saya stop saya dulu. Ini. Nah, jadi saya ngasih kuantum sengaja ya. Pertama ingat ruang Hilbert, itu introduction ya. Kemudian Anda belajar dinamika kan? Yaitu persamaan Schrödinger, dinamika kuantum Schrödinger, persamaan Heisenberg atau persamaan interaksi. Ingat? Ya. Kemudian setelah itu saya pergi ke perturbasi. Itu masih dinamika itu. Analitik kita hitung satu-satu. Ya. Kemudian setelah itu saya masuk simetri kan? Simetri beda, ada yang bagian yang tidak berubah dan sudah simetri ya. Sampai yang tadi, kuliah yang tadi, sampai branching ratio. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan dinamika lagi. Jadi dinamika, simetri, dinamika lagi. Ya, memang selalu begitu supaya saya ingin campur-campur sehingga Anda lihat sifat-sifatnya berbeda sekali. Kalau simetri itu kita tidak banyak menghitung, tapi kita harus mengetahui filosofinya bahwa ini ada tidak berubah gitu. Ada invariant sistem. Kalau dinamika berubah, kita integralkan, diferensialkan seperti biasa, ya. Ini juga nanti banyak seperti itu, ya. Nah, berikutnya teori hamburan cross section. Ini muncul dari mana? Itu muncul kalau kita ingin apa? Ya, gangguan muncul di mana? Sistem kuantum itu munculnya apa gangguan? Muncul karena kita ingin mengukur sistem. Kita ganggu. Iya kan? Kita kembangkan teori ini. Kalau kita nggak kembangkan teori gangguan, kita nggak bisa mengukur sistem. Sistem kita hanya dalam teori formulasi aja. Kita hitung aja udah di atas kertas. Hasilnya eksperimen kita tidak lakukan. Dan kan dalam hidup sehari-hari kita harus lakukan eksperimen kan, baru kita tahu. Pada saat Anda ngukur, itu Anda ganggu sistem. Ke sistem yang jatuh ke sistem yang ingin kita ganggu apa maunya. Nah, akibatnya berkembanglah teori gangguan, teori hamburan dan lain-lain. Jadi kerangka menghitung, ya, menghitung atau bukan kerangka eksperimen, mengukur, ya. Harus seperti itu. Kalau di klasik perlu nggak? Ya perlu juga untuk eksperimen,
Tapi di klasik lebih cenderung untuk eksperimen saja. Kalau di kuantum bukan untuk eksperimen, tapi memperbaiki teori juga. Betul nggak teori yang kita cetuskan ini, yang kita formulasikan ini? Jangan-jangan nanti tidak sesuai dengan eksperimen. Karena ngukur itu beda lagi dengan formulasi kan di kuantum kan. Kalau di klasik sama saja. What you see, what you get. Anda teorinya itu ya hasilnya itu juga. Kecuali kalau ngukurnya nggak bisa. Ya. Nah, eksperimen seperti ini hamburan. Ya, ingat hamburan di sini ada dua kerangka nanti ya, kerangka lab dan kerangka pusat massa. Saya sudah beri singgung sedikit waktu menghitung teori hamburan ya, yang Fermi Golden Rule. Ingat, suatu inti atom diganggu oleh elektron, tembakan elektron ya, atau fotonnya, elektron. Nah ini Anda bisa kerangka lab. Kerangka lab itu artinya ini elektronnya depan kita, ada alat-alatnya di mana kita letakkan inti atom, nah kita tembakkan. Jadi kita di depan mereka. Itu kerangka lab namanya. Ya, laboratorium betulan kita kerja, kita lakukan. Jadi alat maupun peristiwanya jauh dari kita, di luar kita, ya, itu lab. Kemudian ada juga kerangka pusat massa. Kerangka pusat massa itu seolah-olah ya, seolah-olah kita berada di pusat massa antara dua tadi kalau elektron dengan intinya. Kita cari pusat massanya. Anda bisa kan? Ya, pusat massanya yaitu R. Pusat massa sebenarnya kalau ada dua partikel M1, R1 plus M2, R2 dibagi M1 plus M2. Kalau 3, ya jumlahkan aja terus M3, R3, M4, R4 bagi muatan massa totalnya. Ya. Nah, jadi dua kerangka itu kita pakai. Ya. Jadi pusat massa, CM system kita sebut atau last user. Ya. Kalau pusat massa nanti kita pakai atau ini ya, pakai reduce massa ya, seper M sebenarnya seper M1 plus seper M2. Jadi ada massa reduksinya ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau ini adalah kerangka lab ini, ya. Di kerangka lab ini ada insiden partikel datangnya, kemudian dihamburkan di seperti yang kerucut itu, sudutnya d omega, sudut ruang tentunya 2 dimensi ya. Di omeganya sin kuadrat theta, d theta, d pi karena seolah permukaan bola kan. Itu ya. Kemudian sehingga sudut ruangnya totalnya 4 pi ya. Itu adalah luas permukaan bola dengan jari-jari satu ya kan. Ya, dengan sudut hamburan theta. Kenapa Pak dia gambar ke atas, ke bawah boleh, ke samping kiri kanan juga boleh, ke depan belakang juga boleh, kan bola, gitu kan? Tapi kita mudahnya kita gambar seperti itu, ya. Kemudian kita definisikan diferensial cross section itu adalah atau d sigma atau d omega sudut ruang ya. Jadi banyaknya partikel dihambur dalam sudut ruang d omega, maksudnya dalam arah theta dan pi ya ke d omega ya. Dibagi waktu, dibagi flux partikel datang. Jadi kita bisa ukur semua itu, ya. Partikel dihambur dalam d omega kita bisa ukur dari pengamatan langsung alat kan. Kemudian per waktu, ya waktu yang kita perlukan ya per detik ya. Flux partikel datang kita insiden partikel kita yang kita ngatur kan. Jadi semuanya kita ketahui d sigma, d omega itu. Nah, yang bagusnya kita bisa mengukur tapi mengukur kejadian di dalam ini yang kita tidak bisa ngelihat. Ya, itu menariknya ya. Ini menariknya benda-benda seperti kuantum. Ya. Kalau klasik kita bisa ngelihat apa kejadiannya. Kalau sini kita nggak melihat kejadian, kita lihat hasilnya. Ya. Hasilnya sesuai dengan perhitungan kita. Kalau sesuai artinya teori kita benar. Kalau salah artinya ada yang perlu diperbaiki. Ya. Di sini menyatakan bahwa dalam kuantum itu kita nggak tahu apa proses. Sesungguhnya kita nggak bisa pernah ngelihat. Melihat langsung itu nggak pernah. Ya. Sehingga orang timbul bertanya, kalau gitu model kita ini model sesungguhnya sebenarnya seperti itu di dalamnya, atau dia sebenarnya model saja, atau dia sebenarnya nggak seperti itu, atau mirip-mirip, atau apa orang nggak bisa menjudge itu, sehingga timbul dua pemikiran, ahli pemikiran filosofi ya, kalau saya berikan sedikit, ada yang filosofi mengatakan yang platonik namanya, itu mengatakan bahwa memang di dalam itu seperti yang model kita sama dia katanya, dia nggak tahu buktinya, artinya dia bahwa di dalam atom itu seperti itu, misalnya model Bohr ambil satu elektron mengelilingi inti, itu model kita sebutkan. Tapi benar kalau orang platonik katakan ya di dalam juga seperti itu kejadiannya, walaupun dia nggak ngelihat. Ya, itu platonik. Ada lagi satu positivisme, enggak, itu cuma model, dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Yang penting adalah kita model yang kita bikin, teori kita bikin, eksperimennya cocok, udah selesai, saya nggak perlu bertanya. Positivisme namanya itu ya. Kita yang mana?
ya kita ambil aja yang penting kita manfaatnya untuk kita ada atau nggak manfaat ya kita juga nggak belajar gitu kan. Seperti itu ya. Jadi hal seperti itu tuh kita kembangkan. Di kuantum klasik perlu nggak? Nggak perlu klasik. Klasik what you see what you get, apa yang kalian Anda itulah Anda dapatkan. Nggak perlu tanya lagi dalamnya seperti apa kan. Ini scatteringnya. Jadi kita ambil kerangka pusat massa. Nanti kita hubungkan dengan kerangka lab. Ya. Kerangka pusat massa itu mudah dihitung, tapi di eksperimennya sulit. Kalau lab langsung eksperimen seperti itu. Ya, ini kerangka pusat massa ya. Dimensi apa? Cross section sigma itu area sebenarnya. Ya, jadi meter kuadrat. Jadi sigma itu dari sigma di omega seperti ini ya. Anda sudah tahu ya. Ini dalam kerangka lab. Jadi itu adalah eksperimen. Tapi kalau ngitung kerangka pusat massa mudah. Nanti kita hubungkan dua-duanya. Jadi yang satu untuk eksperimen, prakteknya mudah, lab system, tapi pusat ngitungnya sulit. Yang mudah dengan pusat massa. Oleh sebab itu dari pusat massa kita hitung, baru kita kembalikan ke lab. Gimana hubungannya? Kita lihat berikutnya. Ada apa transformasinya. Ya. Jadi kalau CM system seolah kita berada dalam ikut dari titik pusat massa dalam apa interaksi tersebut. Seolah-olah ya tentunya. Tentunya kita nggak berada di situ, nggak bisa. Ya. Nah itu L itu lab, CM itu pusat massa, R itu posisi pusat massa ya. Terhadap rangka lab ya. Nah sebelum hamburan tentunya R1L ya. Lab itu sebenarnya R1C plus R seperti itu ya hubungannya pusat massa dengan apa? R apa L lab dengan R pusat massa tambah R. R itu jarak antara posisi pusat massa ya. Terhadap rangka lab ya. Jadi relatif seperti itu ya. Itu kemudian kecepatan seperti itu mudah diturunkan saja terhadap waktu ya. Sudah hamburan ya, sudah hamburan tentunya ini ada pakai aksen saja seperti itu ya, untuk depan juga. Dan ingat hukum kelam momentum berlaku. Walaupun di kuantum pun, walaupun di apa teori Einstein pun berlaku semua ya, karena kelam momentum itu hanya invarian terhadap apa translasi. Jadi nggak ada alasan kuantum nggak berlaku. Kelam energi juga berlaku kan invarian terhadap translasi waktu, ya kan? Nah, kan Anda lihat rangka labnya seperti lab frame ya. Jadi kita berada di luar, partikelnya atau interaksinya kita lihat di depan kita. Yang kerangka pusat massa setelah kita berada di dalam sistem. Anda lihat seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini. Kerangka lab sama kerangka pusat massa. Enggak ada? Belum. Ada enggak? Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi komponen sumbu X dan Y di pusat massa dan apa? Lab system kita bisa hubungkan 1X, 1L itu lab ya. C itu pusat massa maksudnya. Tadi saya kira sudah saya jelaskan ya. Ya, CM ya. Sama dengan V1 cos ada cosnya ya. Kemudian sumbu itu tentu kalau sumbu X-nya, kalau sin itu sumbu Y-nya ya. Karena kumpulan kalau apa? Ini kan dari sini ya. Oke, dari sini ya. Maka tangan theta 1 itu kalau kita lihat apa gambarnya itu ya, saya. Jadi partikel yang sebelum apa yang menghamburkan penghamburnya atau penumbuknya pergi ke theta 1 yang dihamburkannya pergi ke theta 2. Ya. Seperti itu ya. Kemudian apa dengan theta 1 dalam bentuk theta. Theta itu theta pusat massa ya, CM ya. Kemudian CM-nya kita bisa apa? Didefinisikan seperti ini ya, CM system untuk V ya. Jadi MI kali MVI bagi sigma M-nya, massa total ya. Ini kebetulan dua partikel di M1 M2 aja ya. Ya kita ini jadi hubungan CM lab dengan CM dan VS apa lab itu seperti ini. Jadi V1 CM sama dengan 1 minus M1 dibagi M1 plus M2 atau massa total dikali V1 pusat massa lab ya. Jadi hubungan seperti itu. Jadi lab dengan pusat massa bisa ingat ngitungnya udah dengan pusat massa. Tapi ngukur dengan lab, maka kita harus ada berikan hubungannya seperti apa ya. Jadi momentum dalam kerangka CM 0 kalau pusat massanya kan diam kan, nggak kemana-mana kan. Jadi tidak bergerak ya. Kita dapat hubungan ini ya. Kemudian kita mulai hubungan momentumnya. Jadi kita dapatkan V1 CM system aksen ya setelah dihambur itu M2 bagi M1 plus M2 di V1 lab system dan V1
center of mass dibagi apa V aksennya ya M1 bagi 2. Jadi perbandingan seperti itu ya. Dengan theta 1 pun bisa kita ukur. Ya, kita hitung. Ingat sekali lagi ini adalah bagian dari hubungan antara lab dengan CM. Nah, sekarang bagian yang V2-nya. Ya, V2-nya. Ya, untuk partikel yang satunya lagi ya. Dia berhubungan dengan theta 2 ya. Karena kita seperti itu kita ambil. Di gambar seperti saya katakan atas bawah atau bawah atas sama saja ya. Itu cuma gambar saja. Kiri kanan juga sama. Ya. Kita dapatkan hubungan semua. Oleh sebab itu cross sectionnya dalam kerangka CM, ya kerangka CM, ingat D sigma theta 1, theta 2, D sigma theta dan Pi. Sama untuk kedua kerangka ya. Kalau misalnya cross section berbeda ya nggak invarian, Pak. Kacau kita yang diukurnya beda. Beda yang sama, mestinya sama kan? Invarian. Namun untuk sudutnya aja berbeda. Ya, kalau di omega 1 pakai 1, kalau theta itu yang CM sistem pakai theta saja ya. Simetrik silinder, ingat isola silinder tentu yang tadi yang kerucut apa kerucut saya katakan kerucut itu silinder seolah begitu ya. Kita dapatkan hubungan CM dan lab system seperti ini ya. Jadi D sigma D omega 1 atau D sigma D omega lab system maupun science system sama itu yang kita ukur. Ini sama dengannya ini sama dengan mestinya. Jadi untuk M1, M2 jauh lebih besar M1. Contoh M2 itulah inti atom dihambur oleh elektron. Jadi massa elektron jauh lebih kecil dari massa inti atom. Ya. Kalau M2 besar 1, kita ambil mendekati 0, maka theta 1 sama dengan theta 2. Jika M2 sama dengan M1, maka theta 1, theta dibagi 2. Jadi kita bisa lihat seperti itu ya, lihat massa dari yang dihambur dan penghamburnya. Ya. Sehingga D sigma D omega 2 untuk lab system sama CM system hubungannya seperti ini. Dikali 4 sinus theta per ya 4 sin theta per 2. Jadi kita dapatkan dua-duanya. Ya. Jadi kalau saya bisa mudah menghitung dengan science system, tapi dengan lab saya bisa kali 4 sinus theta per 2 aja, selesai. Ya. Itu bagusnya ya. Jadi kita udah punya formula ini. Ya. Nah, berikutnya amplitude hamburan. Ini yang agak sulit, ini ada perlu teori kuantum nih sekarang, ya. Kalau yang CM sistem segala macam itu sebenarnya cara mengukur. Ya, kalau ini perlu teori kuantum, gimana cara mendapatkan amplitude hamburan? Ya. Tentunya kita bahas di mekanika kuantum itu tidak berspin, spinnya kita abaikan dan non relativistik, ya, kecepatan rendah ya, low energy physics namanya ya. Tapi kalau teori modern kuantum nanti kita hitung untuk yang punya spin banyak, malahan kalau partikel ini boson punya polarisasi juga seperti foton contohnya, kemudian dia relativistik harus invarian transformasi Lorentz ya, relativistik ya. Bisa sama saja ngitungnya ya. Tentunya kita harus perhatikan ini saja, spin dan Lorentz invariant. Jadi scattering state-nya berbeda dengan bound state. Jadi bound state itu kadang terikat awalnya, kemudian scattering state itu yang kita hamburkan ya. Kalau scattering tentunya tidak terlokalisasi dalam ruang, kecuali bound state terlokalisasi ya. Sehingga belum bisa nyatakan jadi keadaan bebas, karena scattering state itu bebas, jadi partikel bebas. Kalau partikel bebas apa? Solusi persamaan Schrödinger ya. Plane wave ya, ada masukannya persamaan Schrödinger, tidak ada V, tidak ada boundary. Pasti plane wave. Plane wave itu yang mana? Yang E pangkat minus I ET per H coret itu, kalau dalam bentuk T. Kalau E kalau bentuk R atau ruang E pangkat I K dot R ya. Itu ya. Atau pakai ya pakai dot R lah ya. Pakai momentum dibagi H coret dikali H coret bagi H coret juga bisa pakai P ya. Jadi ini di film Schrödinger. Nah, ini V itu adalah V yang ini potensial yang bergantung, itu kita ambil juga nih ya, bahwa dia hanya bergantung pada jarak relatif saja. Contohnya potensial sentral. Ya kan? Itu yang kita ambil model seperti itu. Karena interaksinya kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kita tahu sifat-sifatnya saja, tapi bentuk eksplisitnya nggak tahu, ya. Jadi kita ambil bergantung pada R jarak relatif ya. Contohnya adalah atom hidrogen misalnya. Inti atom yang kemarin potensial Yukawa itu ya kan, cuma ada beda impact parameternya aja kan, potensial dari impact parameter ya. Maka kita bisa solusinya kita bisa tuliskan dalam kerangka pusat massa, di mana mu itu adalah massa radius mass seperti itu.
Ya, posisi pusat massa kita definisikan R sama dengan M1 R1 plus M2 kali R2 dibagi M1 plus M2 ya. Ini radius massa seperti ini. Ini yang kuning itu. Ya. Di persamaan selingkar atas ini kita tuliskan dalam yang kuning itu adalah dalam kerangka pusat massa. Gimana nulis itu? Saya pernah contohkan dalam mencari atom hidrogen dari kerangka lab ke kerangka pusat massa dan kerangka relatif. Masih ingat nggak? Kalau Anda kuliah fisika kuantum saya turunkan eksplisit, Anda tahu itu. Ya. Kalau kerangka pusat massa sudah tahu. Kerangka relatif apa? Kerangka relatif itu seolah-olah kita berada di dalam inti atom. Seolah-olah ya, kita di inti atom, kemudian elektronnya bentuk bola, permukaan bola, itu di luar kita. Ya, itu kerangka relatif. Jadi kalau saya mencari energi elektron waktu itu, energi elektron dalam kerangka relatif terhadap pusat inti kita, ya energinya ya. Itu harus paham betul itu, ya. Karena kalau nggak paham, bingung seperti itu, Anda kehilangan orientasinya seperti apa bentuknya, ya. Karena ini imajinasinya harus kuat, karena tidak ada realnya ya. Kalau nggak bisa berimajinasi agak sulit juga ini, ya. Kemudian ini efektif strain potensialnya. Itu ada targetnya R, which is mana A itu impact parameter. Kalau lebih besar daripada A, tidak ada interaksi. Ya, saya gambarkan yang ini. Ini ya. Ini ya. Kemudian, atau kita informasikan dalam kerangka R besar A, jadi potensialnya nggak berlaku, ya 0, maka tentunya dia partikel yang dihambur tadi atau elektron atau apapun, bukan inti yang dihambur ya, bukan target ya, itu plane wave solution, ya partikel bebas. Di P insiden itu maksudnya yang dihambur, itu tentu plane wave, ya K0-nya 2 mu kali E H kuadrat. Ya, untuk R besar A tidak ada potensialnya belum berlaku ya. Kemudian kalau P in kemudian itu order 0 biasanya kita ambil ya. Order 0 kan tidak ada interaksi kan. Sebenarnya dia interaksi dengan target, maka muncul gelombang hamburan ya. Gelombang hamburannya seperti ini P scattering. Jadi P insiden yang tadi plane wave jadi gelombang P scattering itu simetri bola. Ya. Karena V-nya kita sudah anggap hanya bergantung pada R, VR constant. Jadi isotropik, simetri bola. Jadi invarian terhadap rotasi ya, terhadap sudut. Bentuknya seperti itu. Coba Anda tuliskan simetri bola, pasti seper R. I pangkat IK dot R, itu bagian masih ada plane wave-nya dibagi R. Itu bukan plane wave lagi kalau sudah dibagi seperti itu. Apalagi kali A itu amplitudo konstan, F theta P, amplitudo hamburan. Tentunya bergantung P dan theta dan Pi karena kita ngukurnya kan pada R tertentu kan hanya theta dan Pi saja sudut ruang aja yang variabel ya. Gitu. Jadi ini bentuk yang paling mungkin. Nah, ingin kita cari apa? F, theta dan Pi atau amplitudo hamburan. Itulah yang ingin kita cari sebenarnya. Ya. Jadi melalui apa? Melalui target seperti ini. Ya, dengan lab system. Ya. Jadi banyak penyederhanaan seperti itu ya. Jangan pergi secara umum sama Schrödinger nggak akan bisa pecahkan itu. Kita harus ambil simetrinya. Ini simetri sebenarnya, ya. Oke. Nah, setelah ambil hamburan, maka dia kombinasi linear dari semua term kan, yaitu yang hamburan awal masih pusat massa, masih plane wave ditambah dengan yang setelah scattering. Itu kenapa? Karena ingat, persamaan Schrödinger itu linear, jadi solusinya adalah kombinasi linear dari semua yang mungkin. Ya, dapatnya itu Anda lihat. A itu normalisasi aja, konstan normalisasi. Itu bagian pertama itu plane wave yang kalau saya gambar dalam ini ya, itu adalah masih belum dihambur, jadi R-nya besar A atau V-nya 0. Itu bentuk plane wave yang atas ini ya. Setelah itu dihambur DKP scattering. Jadi kita bisa aproksimasi melalui simetri ini C-nya setelah dihambur ada kombinasi linear dari plane wave sama yang dihambur. P scattering. Ya, paham ya? Itu kita sebut persamaan Lippmann-Schwinger. Ya, ini Lippmann-Schwinger tuh, kalau Schwinger tuh orang terkenal, dapat Nobel tuh. Tapi rasa-rasa ini kayaknya nggak aneh-aneh amat ya, biasa aja ya. Entah Anda tanya kenapa mereka jadi hebat sekali kok Schwinger itu malah dapat Nobel. Anda bisa tebak kenapa hebatnya di mana? Hebatnya itu dia ngambil simetri itu, ya.
pertama itu udah pusat plane wave, kedua bentuknya F theta P, kemudian E pangkat IKR dot per R itu adalah solusi dari simetri bola sebenarnya. Ya. Kalau dari tidak simetri bola seperti yang gambar ini, lurus seperti ini, muka gelombangnya lurus, itu E pangkat IKR, IK dot R. Tapi kalau ada simetri bola yang seperti yang sebelahnya lagi, ya karena masih dekat kan pusat, ya adalah simetri bola sedikit dibagi R. Coba aja Anda cek, ya solusinya seperti itu. Ada seperti R-nya, ya. Nah yang kita cari F theta P yang kita nggak tahu, amplitudo hamburan itu yang harus kita cari, ya. Nanti dihubungkan amplitudo hamburan dengan apa? Scattering ini tadi. Mana? Ya, ini. D sigma D omega, ya. Baik angka lab atau kerangka pusat massa sama saja. Kalau F-Simen labnya kita dapat, pusat massanya kita hitung. Kita hitung, kemudian dari perhitungan formulasi dengan eksperimen kita cocokkan, ya kan? Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Maka fluid density-nya, rapat arusnya di S1 juga saya sudah turunkan, ya. Bentuk secara umumnya seperti itu. IH coret D2 mu, ya. Jadi pakai reduce mass, ya. Insiden awal itu artinya belum ada hamburan, kemudian J scattering setelah ada hamburan. Maka J insidennya A kuadrat konstannya H coret K0. Kalau yang ini J scattering saya kira masukkan aja ya P-nya seperti itu dengan rumus yang J in tadi. Ini sudah saya cari ini. Saya kira Anda tinggal lihat di S1 aja kuliah saya ada itu. Ya, arus partikel, group density. Ya. Nah, H coret K mu R kuadrat ada R-nya ya, R karena itu simetri bola masih ada F kuadrat. Itu F kuadrat itu adalah probabilitas dari amplitudo hamburan, ya. Jadi banyaknya partikel terhambur dengan sudut theta dengan mudah menentukan A, jadi R kuadrat D omega. D omega itu kan sin theta, sin kuadrat theta, D theta, dP ya. R kuadrat kan, R kuadrat itu R tertentu ya. Maka dN-nya tadi yang differential cross section yang definisi tadi seperti ini ya. Jadi flux density dikali ini ya. Kita dapatkan sigma omega dihubungkan dengan apa? Ini. Dihubungkan dengan probabilitas dari amplitudo hamburan. K dibagi K0, saya ingat ya. Nah, ini ada dua. Kalau K-nya tidak sama dengan K0 ya atau sama dengan sebelum ya, K0 artinya besar dari momentumnya tidak berubah. Walaupun arahnya bisa berubah. K0 itu arahnya lurus kan, sumbu Z. Sedangkan K itu agak sedikit miring untuk sudut theta 1, ingat maksud tadi ya. Kalau dia besarnya tidak berubah, kita sebut elastik. Ya, Anda masih ingat waktu di hamburan elastik, waktu di momentum linear di klasik? Ya. Contoh hamburan elastik seolah-olah bola biliar. Saya klasik ya, gambaran klasik. Kemudian ada juga yang tidak elastik, artinya ada sebagian momentumnya hilang. Jika K-nya tidak sama dengan K0, itu inelastik. Kita bahas juga nanti. Ya. Jadi secara umum yang hijau itu. Kalau secara elastik, K sama dengan K0. Ya. Kalau kita anggap penghamburnya, baik yang elektron yang menghambur maupun yang dihamburkan, itu seperti bola biliar contohnya. Tidak ada momentum yang hilang. Mesti besarnya ya, arahnya bisa berubah. Terus momentum tetap. Ya. Jadi kita sudah dapat ini ya, ingat-ingat ya. Jadi D sigma D omega bergantung F theta kuadrat. Sekarang kita mencari F theta itu sekarang. Ya kan? Nah, ini persamaannya. Ya. Jadi kita pindahkan free potensialnya ke sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kiri itu hamburan 0 aja, nggak ada potensial, ya kan? Solusinya plane wave. Sebelah kanan itu ada potensialnya. Kalau gitu, kalau persamaan diferensial order 2 seperti ini, solusinya mudah. Ada solusi homogen di mana sumbernya nggak ada ya kan? Jadi seolah kita ambil yang ini sebagai sumber ya kan? Ya nggak? Masih ingat? Ya, kalau 0 itu solusi homogen, tentunya plane wave ya. Kemudian solusi partikular jika ada non homogen atau partikular ya. Oke. Kalau solusi yang homogen, mudah dapatnya ini adalah plane wave solution kan? Kita sudah tahu order ke 0 artinya tidak ada hamburan. Ditambah dengan solusi partikularnya ada hamburan, tidak 0 ini ya. Untuk mudahnya kita pakai apa? Mencari solusi persamaan diferensial seperti ini. Bisa langsung integral tapi sulit sekali ya.
Yang paling mudah pakai fungsi green. Ya kan? Ingat fungsi green itu apa? Halo? Anda masih ingat fungsi green apa? Masih sih, Pak. Apa itu? Fungsi green apa definisinya? Apa fungsi green maksudnya? Halo? Kalau definisi sebenarnya saya kurang terlalu ingat sih, Pak. Cuma kalau gameplaynya itu kita seperti memberikan impuls gitu sih, Pak, sebagai gaya luarnya. Oke, jadi fungsi green itu adalah solusi dari persamaan kita untuk mencari persamaan diferensial non linear ini, bukan non linear, non homogen ini bisa pertama dengan fungsi green, nanti dengan apa namanya gangguan ya atau ekspansi deret, ya kan? Nah fungsi green boleh. Nah divisi fungsi green apa? Itu pertanyaan saya tadi. Itu adalah solusi persamaan diferensial order 2 atau kita sebut Laplace seperti ini kan, persamaan Laplace, di mana sumbernya berupa apa? Titik. Paham? Fungsi green, ya kita mau cari ini nih, ya ini yang kita cari, oke? Kita jadi ambil aja dulu ini, fungsi green nih. Ini 4pi kali apa? Delta, ada rho juga, rho nggak ada R. Ingat, ini fungsi green. Ini sumbernya apa? Titik. Paham? Paham nggak? Ya, Pak. Oke. Nah, untuk mencari gunakan fungsi greennya gimana? Lihat di bawah ini. Jadi fungsi green itu kalau di dalam elektromatik ya, kita cari dengan gali dengan fungsi green kayak rho itu distribusi muatannya, integralkan aja itu adalah solusi. Paham? Paham nggak? Nah, di sini rho-nya mana? Ini. Ini kan rho-nya. Sumbernya. Nah, saya kali kalau gitu fungsi green G itu dikali dengan 2 mu per H caret kuadrat VR itu solusinya. Ini contoh itu. Bisa ya? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. 2 mu per H caret kuadrat fungsi green kali V dikali 3R. Bisa nyari atau enggak integralnya? Itu kita lihat aja nanti apakah pakai komputasi kah atau pakai komputer ya. Nah ini fungsi green. Paham ya? Iya, Pak. Itu metode fungsi green ya. Jadi fungsi green itu adalah solusi persamaan Helmholtz atau persamaan Laplace atau apapun ya. Bukan Laplace Poisson ya, sorry. Yang ada sumber ya. Dengan sumber titik. Ya. Maka fungsi green itu bentuk R, bisa juga bentuk Q-nya, bentuk apa momentumnya. Itu Fourier transform aja. Ya, bisa ya. Oke. Jadi untuk mencari F theta pi, ingat kita cari psi-nya ya, ini state vector psi ya atau integral ini persamaan ini jadi homogen partikularnya ini ya. Kita gunakan metode fungsi green ya. Oke, saya kira saya lanjutkan nanti insya Allah hari Senin ya untuk cari ini. Ada dua cara ini mencari ini ya. Cari F theta pi dengan cara Lippmann-Schwinger tadi atau cara lain juga partial wave juga bisa. Nanti dua-duanya saya berikan ya. Ada pertanyaan dulu di sini? Halo? Baik, ini berarti belum sampai menemukan F theta P-nya secara kompleks. Belum. Baru awalnya ya. Ya, baik, Pak. Ya. Kalau F theta pi tahu gunanya untuk apa? Masukkan ke sini dapat hamburan. Yang kita ingin cari yang D sigma D omega. Apa namanya? Differential cross section. Ya, itu tujuan kita. Itu yang diukur, itu juga kita ingin hitung, ya. Tapi tentunya itu bergantung pada amplitudo kuadrat atau probabilitas amplitudo itu, ya. Terus kita cari. Nah, cari itu ternyata kita ketemu dengan metode ini fungsi green atau Lippmann-Schwinger atau nanti dengan partial wave. Dua-duanya kita bahas. Untuk Lippmann-Schwinger kita ketemu fungsi green, ya. Itu solusi homogen dan solusi partikularnya yang non homogen itu yang fungsi green, ya. Kalau yang homogen itu plane wave biasa, ya kan? Oke ya, saya lanjutkan Senin depan insya Allah. Saya kira saya selesaikan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya selesaikan ini. Terima kasih.